Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Hamorim. Hamorim. Apa itu Hamorim? Kita akan bahas saudara. Sebelum saya melanjutkan, bagi saudara yang baru pertama kali menyaksikan tayangan ini, saudara langsung subscribe. Subscribe itu gratis saudara. Kalau saudara diberkati, bagikan kepada yang lain. Terima kasih kepada saudara yang setia mengikuti pemberitaan firman Tuhan, pembelajaran firman Tuhan melalui channel saya ini. Saya percaya kita bisa bertumbuh ketika kita tekun belajar kebenaran firman Tuhan. Hamorim. Bilangan 20 ayat 10. Saya akan bacakan buat kita semua. Dikatakan gini. Bilangan 20 ayat 10. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Nah, kalau saudara membaca ayat ini, seolah-olah tidak ada masalah dengan kalimat demi kalimat. Tetapi sesungguhnya, di situ ada satu hal yang penting untuk kita ketahui. Ya. Karena di situ dikatakan begini, berkatalah ia, maksudnya Musa, kepada mereka. Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Perhatikan di situ, orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Nah, saudara-saudara sekalian, perikop ini ya, oleh Lembaga Alkitab Indonesia itu diberi judul dosa Musa dan Harun. Ya, Miriam itu sudah meninggal, kalau saudara baca di ayat sebelumnya. Jadi, ini menceritakan ya, dosa Musa dan Harun. Kalau New King James itu memberi judul Moses Error at Kadesh. Jadi error itu kesalahan, error kita tahu ya, kesalahan Musa di Kades, karena ini kejadiannya di Kades. Nah, saudara-saudara sekalian, salah satu ya, kesalahan fatal yang Musa lakukan bukan hanya tidak taat kepada perintah Tuhan yang menyuruhnya untuk berbicara kepada gunung batu, ya, ia malah memukulnya. Jadi memukul gunung batu itu 2 kali. Kalau saudara baca di ayat sebelumnya, Tuhan berfirman, katakanlah kepada gunung batu itu. Jadi Musa diperintahkan untuk berbicara atau mengatakan kepada gunung batu itu agar mengeluarkan air. Tetapi yang Musa lakukan, Musa bukannya berkata kepada gunung batu, dia berkata kepada bangsanya Israel. Yang membuat dia kesal, membuat dia gusar. Yang menyebabkan dia teledor dengan kata-katanya. Kata-kata yang salah itu apa? Dia menyebut bangsanya itu orang-orang durhaka. Ya. Kalau saudara baca di ayat yang ke-11 dari pasal yang sama, di situ dikatakan begini. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Jadi memang air keluar. Sebagaimana peristiwa yang mirip itu terjadi sebelumnya. Musa disuruh untuk memukul gunung batu supaya gunung batu itu mengeluarkan air, dia pukul. Tapi pada kesempatan kali ini, yang kedua, Musa disuruh untuk berbicara, bukan untuk memukul. Tetapi Musa bukannya berbicara kepada gunung batu itu, malah dia memukul gunung batu itu sampai 2 kali. Ini membuat Tuhan murka, Tuhan marah. Akibatnya apa saudara sekalian? Akibat kesalahan dari Musa ini, Tuhan tidak mengizinkan Musa masuk ke tanah Kanaan. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi hati-hati sebagai hamba Tuhan. Kita semua adalah hamba Tuhan. Dengan perkataan kita harus taat sepenuhnya kepada perintah Tuhan. Nah, yang menarik, kata Hamorim, ini yang menjadi judul renungan kita pada kesempatan kali ini. Kata Hamorim itu dari kata dasar marah. Itu artinya be contentious. Be contentious artinya suka bertengkar, suka membangkang. Be rebellious. Rebellious itu mirip saudara sekalian ya, suka memberontak. Ya. Refractory, keras kepala, degil. Jadi Musa melabel, memarahi bangsanya dengan sebutan Hamorim, ya saudara sekalian. Nah, yang menarik, kata Hamorim menurut beberapa sarjana Alkitab itu punya arti kafir. Kafir, sebagaimana yang pernah disinggung oleh Tuhan Yesus di Matius pasal 22, kafir. Kalau kita tahunya kafir itu adalah orang yang ingkar, orang yang tidak punya agama atau orang yang tidak percaya kepada Allah. Kafir. Nah, di Matius 5 ayat 22, ini bagian dari pengajaran Yesus, dikatakan gini, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah
terhadap saudaranya harus dihukum. Di situ Yesus menjelaskan tentang etika kerajaan surga. Itu bukan hanya soal membunuh, tetapi ketika seseorang marah, itu sudah dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Jadi ketika orang berkata kafir kepada saudaranya, Yesus bilang udah dihukum, dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, itu mirip saudara ya, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Kok bisa ya saudara? Jadi begini, pada zaman Yesus ketika seseorang disebut kafir ya, atau jahil, itu pasti dikucilkan, excommunicated. Ya. Nah, dikucilkan, pengucilan, excommunication itu membuat orang yang dikucilkan itu tidak mendapatkan akses karena tidak diterima di lingkungannya. Akibatnya apa? Masa depannya akan hancur dan orang itu akan mati pelan-pelan. Karena apa? Tidak punya akses ekonomi, karena dikucilkan. Jadi itulah sebabnya Yesus melarang para muridnya mengucapkan kata itu, karena implikasinya yang negatif terhadap yang bersangkutan. Jadi mengatakan orang lain kafir itu sama dengan membunuh secara teologi. Dan Musa dalam kemarahannya yang dia lampiaskan kepada bangsanya itu keras. Karena bangsanya itu memang membuat Musa pahit, sehingga dia teledor dengan kata-katanya. Dan itu disinggung saudara sekalian. Di dalam Mazmur 106 ayat 32 sampai 33 dikatakan begini. Tentang kejadian yang tadi kita sudah dengarkan. Dikatakan begini, ayat 32 Mazmur 106. Mereka menggusarkan dia dekat air Meriba. Kejadiannya di dekat Meriba. Sehingga Musa kena celaka karena mereka. Musa kena celaka di situ. Sebab mereka memahitkan hatinya sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Jadi Musa ya, pahit dengan perilaku bangsa yang tegar tengkuk itu, yang suka memberontak, sehingga dia teledor dengan kata-katanya. Kalau firman Allah yang hidup di ayat 33 Mazmur 106 dikatakan begini, karena ia menjadi marah saudara sekalian, dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Artinya tidak sepatutnya Musa mengeluarkan kata-kata itu, hamorim, kepada bangsanya. Itu yang membuat Tuhan murka saudara. Jadi semarah apapun kita, jangan sampai kita teledor dengan kata-kata kita, dengan tindakan kita, kalau kita tidak mau dihukum. Itulah sebabnya Musa tidak diperkenankan masuk gara-gara ini saudara. Sama, kita jangan sampai kita teledor dengan kata-kata kita ketika kita marah, ketika kita sakit hati, ketika kita pahit, sehingga kita salah dalam kata-kata kita dan bisa kita kena hukum atau tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Ini yang bahaya saudara sekalian ya. Mari kita jaga hati kita saudara dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Di Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah ayat 24, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Jadi saudara sekalian, kalau kita tidak memiliki hati yang bersih, hati yang terjaga, kita tidak bisa membuang mulut yang serong. Mulut yang serong artinya mengucapkan yang tidak benar, yang tidak jujur, mengucapkan yang menyesatkan. Ya, kalau hati kita tidak dijaga bersih, itulah sebabnya kita harus jaga saudara, hati kita, kan dari situ terpancar kehidupan. Dia adalah sumber di mana kita bisa mengeluarkan yang baik kalau sumbernya bersih, yaitu air kehidupan. Sehingga ketika kita berbicara, kita menyenangkan Bapa di surga, karena pembicaraan kita, kata-kata kita memberkati banyak orang. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.